Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang telah bergabung dalam barisan pelopor Garda Umat di seluruh Indonesia. Kita terus bergerak dan tentunya mempunyai visi, misi, dan tujuan. Dan seperti apa langkah-langkah kita dalam rangka pemberdayaan umat. Maka kita letakkan seperti apa visi daripada bara umat. Yang tentunya visi bara umat adalah sebuah gerakan pemberdayaan dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Tentunya kepada orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita doakan, paling tidak menyampaikan dalam doa Al-Fatihah. Dan tentunya juga kita terus mendoakan kepada generasi-generasi berikutnya dalam mencapai keadilan itu. Untuk itu, seperti apa misi kita sebagai bara umat? Tentunya tidak akan bisa mencapai keadilan sosial itu tanpa ada kepeloporan pada diri kita. Maka kita akan selenggarakan secara rutin, secara berkala, secara terus-menerus, melakukan pendidikan pelatihan kepeloporan bagi sahabat-sahabatku yang kita laksanakan di seluruh Indonesia. Yang kita berharap bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tapi kita berharap ada puluhan ribu pelopor-pelopor menggerakkan sebagai pelopor pemberdayaan umat. Yang kedua, kita akan selalu menyelenggarakan dakwah bilhal dan juga pembelaan hukum kepada sahabat-sahabat umat kita yang termarginalisasi dalam konteks keadilan hukum. Yang ketiga, kita menyelenggarakan berbagai riset dan penelitian terhadap upaya pengembangan dan pemberdayaan umat, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul tepat sasaran, yang berbasis kebutuhan dan kearifan lokal, yang selalu kita menggerakkan modal sosial. Yang keempat, kita mengembangkan kerjasama investasi sosial bagi orang-orang yang dermawan dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya, serta donasi mereka untuk berbagi bagi umat yang tidak berdaya, khususnya bagi para lapan hasnaf maupun para duafa, serta para masyarakat yang mu'alaf, yang tentunya kita juga bangun kemitraan dengan berbagai lembaga atau organisasi dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam sikap ruang gerak bersama dalam pengembangan dan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, tujuan kita sebagai dalam rangka mencapai visi dan misi itu, kita hadirkan pelopor khalifah fil ardi yang beriman, yang berakhlak karimah, dan berdaya juang menghimpun energi sosial dalam melakukan pengabdian, pengembangan, dan pemberdayaan umat. Kedua, bagaimana kita menghasilkan riset dan penelitian tersebut dan merangka mendapatkan inovasi dan kreativitas untuk mencapai sebuah karya ilmiah yang dapat kita aplikasikan praksis dalam teknologi yang begitu luar biasa saat ini. Tentunya semuanya dalam rangka untuk pemberdayaan umat yang tentunya berbasis kesatuan agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kita bagaimana menghasilkan kerjasama multi pihak yang intensif dan produktif dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan pemberdayaan umat. Yang keempat, bagaimana mengimitasikan dakwah bilhal yang kita rekrut mubalik muda yang memiliki basis nilai-nilai kepeloporan dan kearifan lokal, serta bagaimana menghasilkan yang kelima, yaitu karya pengabdian yang inovatif, kreatif, dan berdaya guna menuju umat yang mandiri di negeri baldatun Thayyiban wa Rabbun Ghafur. Oleh karena itu, kita akan memberikan layanan yang terbaik
bagaimana membangun transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan umat terhadap kita dalam mengelola dana barang umat tersebut demi kemaslahatan umat. Lalu siapa saja menjadi target kita, yaitu 8 hasnaf yang tidak perlu saya uraikan satu persatu. Ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang musafir, orang-orang yang berhutang, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana kita mencoba untuk memberikan satu solusi tentang kesehatan umat, apalagi post COVID-19 yang sekarang pandemik yang belum berakhir, yang tentunya pada tahun 2021 juga kita belum tahu apakah berakhir atau tidak, bisa menjadi panjang sampai dengan 2024. Maka tentunya kita berbuat untuk pada diri kita sendiri, berbuat kepada keluarga kita sendiri, berbuat kepada saudara dan tetangga kita dan sahabat kita dan seluruh umat yang ada dan anak bangsa, agar terhindar daripada dampak COVID-19. Tentunya juga program yang lain, aksi-aksi kemanusiaan yang sekarang kita hadapi dengan adanya bencana alam, banjir, dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya ada kepedulian dan keperhatian, dan kita daya gunakan potensi pada diri kita untuk berbagi kepada sahabat-sahabat kita yang terkena musibah tersebut. Yang ketiga, kita akan mengembangkan tadi program kesehatan tadi. Yang keempat adalah tentang ekonomi umat. Bagaimana kita memberdayakan ekonomi, baik dalam program-program yang sifatnya ketahanan pangan, di sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan usaha menengah dan usaha mikro, termasuk usaha industri rumah tangga, yang sedikit sesuatunya kita berbuat. Lalu kita rintis rumah dagang umat, ataupun disebut dengan warung umat, apapun dalam bentuknya, sebagai market bagi umat kita untuk kita berdayakan. Kita juga berharap bahwa Barabat ini mampu untuk juga memberikan program generasi cerdas, baik kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahasa sahabat-sahabat kita yang mengalami kesulitan menyekolahkan anaknya, apakah dia tamat SD, apakah dia tamat SMP, apakah dia tamat SMA, atau dia melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Kita juga memikirkan tentang bagaimana menghadapi daripada kesulitan-kesulitan umat kita pada tingkat marginal, baik dalam konteks bilhal, dalam konteks kekeringan iman dan akhlak, kekeringan ajaran Islam, tetapi juga dalam konteks tentang bela hukum di atas ketidakadilan. Sahabat-sahabatku barang umat, tentunya sumber-sumber pembiayaan kita, garda umat ini tentu kita berharapkan dari mana saudara sahabat-sahabatku bekerja, berkenan juga menyisihkan daripada zakat pekerjaannya, yang tentunya telah ditetapkan 2,5% rezeki yang diperoleh dari dalam di mana pelopor bekerja. Maka kita organisir secara baik. Demikian juga pemanfaatan zakat, infak, sedekah, sumbangan dermawan dan kesolehan sosial dari masyarakat perantau yang tinggal di wilayah yang dia bangun di desanya, dibangun kampung halamannya, dan juga semua para pegawai, para instansi yang terkait yang peduli dalam hal ini. Sisi lain juga bagi hasil bagi pengelolaan dana umat dalam kaitan invasi sosial dan kerjasama, yang juga kita memberikan layanan dalam pendagingan program pemberdayaan umat, dan tentunya berbagai sumber-sumber dana yang lainnya halal, seperti kita mengumpulkan buku-buku yang besar, buku bekas, buku-buku yang tidak bisa dapat digunakan, lalu menambah nilai, termasuk baju-baju, barang-barang yang tidak dapat digunakan tapi layak pakai, yang barangkali kita himpun, kita sumbangkan, kita berdayakan kepada umat. Sekecil apapun harus kita lakukan dari sana. Nah tentunya juga kita memberikan donasi yang lain yang tidak mengikat, yang tentunya semuanya diberikan keselamatan itu. Apa yang kita lakukan, saya yakin dan insya Allah akan berdampak kepada suara umat untuk partai umat. Yang kita tahu di dalam sekarang, di titik terendah yang harus dicapai closer, yaitu tentang parlementer, yaitu adalah 4,5 atau 5%, atau masih tetap 4%.
maka tidak mungkin akan Partai Umat lolos ke parlemen kalau tidak mencapai 50%. Oleh karena itu juga kita membantu Partai Umat yang sekarang berjuang keras untuk kita berbuat di tingkat kecamatan. Karena syarat pertama adalah untuk bisa lolosnya Partai Umat ini adalah paling tidak 50% berada di tingkat kecamatan. Insya Allah Partai Umat di tingkat provinsi dan kabupaten, saya kira para tim penggerak untuk berdirinya Partai Umat itu sudah bekerja keras. Maka kita dalam barisan umat untuk juga membantu baik secara langsung dan tidak langsung pada tingkat kecamatan. Sisi lain, dalam upaya untuk menggerakkan bara umat ini, kita memiliki strategi yang lain. Bagaimana strategi kita bara umat ini, khususnya yang kita berdayakan akses ke sumber daya umat dan pembangunan. Tentunya tanpa kedua sumber kotak itu, mission impossible yang bisa kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita mengkolaborasikan dan sinergitas investasi sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan seluruh riset-riset yang betul dan penelitian dan melakukan aksi-aksi nyata dalam menggerakkan upaya-upaya kita pemberdayaan masyarakat itu dan transparan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Dan juga bagaimana memanfaatkan kekuatan internet dan teknologi komunikasi dalam kegiatan pembangunan dan pembangunan. Mau tidak mau, kita juga harus akrab dan akses terhadap internet dan teknologi begitu canggih yang tentunya kita harus juga berdayakan kita di dalam penguasaan internet dan teknologi itu sendiri. Akan kita kembangkan website, akan kita kembangkan media sosial yang lain, dan akan kita kembangkan marketplace dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu jangan kita lepas dari foto gerakan kita. Jangan kita melepaskan moto gerakan kita, yaitu kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dengan demikian, nilai-nilai kepeloporan kita, yaitu keikhlasan beribadah kepada Allah menjadi mutlak. Kesucian hati bil hal dalam pengabdian menjadi juga harus. Kejujuran dan amanah, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Hablum minallas, hablum minallah. Ketaatan selalu bertobat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita bersama Partai Umat melawan kezaliman dan ketidakadilan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih telah bergabung dalam bara umat. Mari jabat erat silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.